Pernah kepikiran gak sih kalau di balik nama sebuah kota yang kita kenal sehari-hari, ternyata bisa tersembunyi sejarah panjang yang, wah, penuh teka-teki. Nah, hari ini kita bakal coba telusuri jejak misterius dari salah satu kota paling ikonik di Indonesia, dan kita akan bongkar misteri di balik namanya. Jadi, pertanyaannya simpel aja. Dari mana sih sebenarnya asal-usul nama Bogor? Seperti yang bakal kita lihat nanti, jawabannya tuh ternyata nggak sesederhana yang kita bayangin loh. Anggap aja ini investigasi sejarah kecil-kecilan kita. Oke, buat memulai investigasi kita soal nama Bogor, kita harus mundur jauh banget ke belakang. Bahkan sebelum nama itu ada, wilayah ini dulunya adalah pusat dari sebuah kerajaan besar loh. Namanya Pakuan Pajajaran, ibu kota kerajaan Sunda yang megah dan berjaya selama berabad-abad. Nah, sekarang kita maju sedikit ke petunjuk pertama, dan ini yang paling umum dikenal orang. Petunjuk ini membawa kita ke era kolonial Belanda dengan sebuah nama yang kedengarannya Eropa banget, Buitenzorg. Terus, Buitenzorg itu artinya apa sih? Secara harfiah, artinya itu tanpa kekhawatiran. Coba deh bayangin, para pejabat kolonial Belanda itu menjadikan tempat ini sebagai tempat pelarian mereka, jauh dari pusingnya urusan pemerintahan di Batavia. Ini tuh tempat buat santai, buat bebas dari segala urusan. Enak banget ya kedengerannya. Dan yang bikin teori ini kuat banget adalah ada bukti fisiknya. Lihat aja Istana Bogor yang masih berdiri kokoh sampai sekarang. Istana ini tuh kayak saksi bisu, sisa-sisa nyata dari era ketika kota ini dikenal sebagai Buitenzorg. Tapi tunggu dulu. Kalau ceritanya cuma sesimpel itu, ya nggak akan jadi misteri dong, ya kan? Soalnya, sebagian sejarawan percaya kalau nama Bogor itu udah ada jauh sebelum orang Eropa pertama datang. Mungkinkah akarnya jauh lebih kuno dan lebih dalam? Nah, di sini kita bisa lihat perdebatannya dengan jelas. Di satu sisi, ada teori kolonial yang elegan dengan nama Buitenzorgnya. Tapi di sisi lain, ada teori lokal yang nunjukin identitas asli yang jauh lebih tua. Kira-kira mana yang benar ya? Oke, mari kita bedah teori lokalnya. Ada dua kemungkinan utama nih, yang akarnya dari kondisi alam daerah itu sendiri. Pertama, dari kata bokor, yang artinya tunggul pohon aren, pohon yang dulunya emang banyak banget di wilayah ini. Kedua, dari kata boger, yang artinya sapi. Ini nunjukin kalau daerah ini mungkin pernah jadi pusat peternakan yang penting. Dan biar makin seru misterinya, ternyata ada sebuah dokumen Belanda yang nyebut frasa Hoofd van de Negore Bogor. Dokumen ini seakan-akan ngedukung teori lokal ya kan? Tapi interpretasi pastinya itu masih jadi perdebatan panas di kalangan sejarawan. Jadi ya, teka-teki ini belum sepenuhnya kepecahkan. Oke, jadi gimana dong cara kita nyatuin semua kepingan puzzle ini? Ada kerajaan kuno, nama kolonial, sama istilah-istilah lokal. Biar kita ngerti, kita perlu lihat gimana kota ini bertransformasi lewat perjalanan sejarahnya yang super panjang. Nah, poin kuncinya tuh di sini. Wilayah ini punya makna sejarah yang dalam banget. Seperti yang disebutin di sumber kita, disinilah dulu ibu kota kerajaan yang dipimpin oleh raja legendaris Prabu Siliwangi berdiri. Wah, sebuah tempat dengan warisan yang luar biasa kan? Garis waktu ini ngegambarin pasang surutnya dengan jelas banget. Dari puncak kejayaan Pajajaran, terus keruntuhannya, lalu bangkit lagi sebagai Buitenzorg di era kolonial, sampai akhirnya jadi kota Bogor modern yang kita kenal sekarang. Wow, sebuah transformasi yang luar biasa panjang. Terus kesimpulannya gimana dong? Mungkin teka-teki ini nggak punya satu jawaban yang mutlak benar. Mungkin justru identitas sejati Bogor itu nggak ditemukan dalam satu teori aja, tapi dari gabungan semua cerita ini. Jadi kayak sebuah mosaik gitu. Jadi kita rekap singkat ya 3 teori utamanya. Ada Buitenzorg dari Belanda, terus ada Bokor yang nunjuk ke pohon enau, dan Boger yang artinya sapi dari bahasa Sunda. 3 cerita untuk satu nama. Keren ya? Dan yang menarik tuh begini, meskipun nama Buitenzorg pernah dominan banget, seiring berjalannya waktu, nama lokal Bogor justru kembali menguat dan akhirnya jadi identitas resmi yang diterima semua orang. Bisa dibilang, ini kemenangan identitas lokal. Nah, ini dia inti dari penelusuran kita. Nama Bogor itu bukan cuma sekedar kata, tapi udah jadi kayak artefak sejarah. Keindahan dan keunikannya itu bukan karena ada satu jawaban yang pasti, tapi justru karena misterinya itu sendiri. Karena semua lapisan cerita yang membentuk identitasnya sampai hari ini. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat kamu. Kalau setiap kota itu adalah sebuah cerita yang hidup, pernah nggak kamu mikir, cerita apa ya yang sebenarnya diceritain sama kota tempat tinggalmu? Coba deh cari tahu. Terima kasih sudah menyimak.